Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi listrik dinamis. Ada 3 anggota. Yang pertama ada saya, Anissa Siti Nurhalimah. Selanjutnya ada Ami Siti Aminah dan Rizal Mardita. Nah, di sini kami punya capaian pembelajaran. Kemudian di sini ada alur tujuan pembelajaran, boleh dibaca. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran juga. Nah, di sini ada materi prasyarat, materi pokok, terus materi esensialnya. Di sini ada bagian materi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi listrik dinamis. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal tentang listrik statis ya. Di mana listrik statis itu Nah, di sini kita akan memasuki ke materi listrik dinamis. Listrik dinamis ini merupakan cabang dari kajian kelistrikan yang membahas tentang muatan listrik yang bergerak. Jika sebelumnya kita sudah mengenal listrik statis, yaitu muatannya yang diam alias gak bergerak. Nah, listrik dinamis ini karena bergerak, jadi kita akan melibatkan perpindahan muatan dari satu titik ke titik lain. Pergerakan inilah yang memungkinkan energi listrik dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, mengoperasikan alat elektronik, dan menjalankan berbagai teknologi modern. Nah, fenomena dalam sehari-hari itu ada lampu ya, ketika kita menyalakan lampu dan lampu di jalan. Nah, fenomena lampu yang langsung menyala ketika saklar ditekan sering dianggap sebagai hal biasa ya teman-teman, karena kita sudah sering melakukannya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana mungkin lampu yang jaraknya jauh dari saklar bisa menyala seketika? Tidak terlihat adanya benda yang berpindah secara kasat mata, tetapi energi dapat berpindah dengan sangat cepat. Fenomena ini menunjukkan bahwa listrik merupakan bentuk energi yang ditransmisikan melalui pergerakan muatan listrik di dalam rangkaian tertutup. Nah, dianalogikan, sedotan membantu mempermudah pemahaman konsep listrik dinamis di sini. Udara yang mengalir di dalam sedotan dapat dianalogikan sebagai muatan listrik. Terus si muatan listrik ini tuh mengalir gitu. Kan ini bentuknya udara nih, udara dari mulut. Dari mulut tuh keluar udara. Terus ke sedotan. Terus ke bola tuh, bolanya jadi bergerak. Nah, di sini tuh ada yang namanya tuh muatan, bergerak dari saklar terus ke kabel terus ke lampu, akhirnya lampunya menyala gitu. Terus di sini ada konsep listrik dinamis. Secara ilmiah, listrik dinamis didefinisikan sebagai aliran muatan listrik terutama elektron melalui suatu penghantar akibat adanya beda potensial. Aliran ini terjadi karena elektron terdorong oleh gaya listrik dari sumber energi. Tanpa adanya sumber listrik, elektron tetap berada pada posisinya dan tidak menghasilkan arus. Oleh karena itu, listrik dinamis selalu melibatkan 3 unsur utama, yaitu muatan listrik, penghantar, dan sumber energinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber listrik. Di sini ada lampu yang menyala, terus ada aktivitas kita ketika mencarger HP. Lampu bisa menyala karena adanya muatan listrik yang mengalir melalui kabel. Terus ponsel dapat terisi daya karena adanya perpindahan muatan listrik dari power bank ke baterai. Hal tersebut tidak terjadi begitu saja, adanya muatan yang bergerak kalau adanya sumber listrik. Nah, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan listrik hanya dapat bergerak jika ada sumber yang menyediakannya. Contohnya, di sini kan ada sumbernya tuh dari power bank, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke sumber listrik. Kita analogikan sebagai air, aliran air. Air dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena adanya perbedaan ketinggian. Semakin besar perbedaan ketinggian, semakin besar pula energi yang dimiliki air untuk mengalir. Dalam listrik, perbedaan ketinggian ini dianalogikan sebagai beda potensial listrik.
Muatan listrik akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Dan semakin besar beda potensialnya, semakin kuat dorongan aliran muatan tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki ke sumber listrik. Sumber listrik adalah alat atau benda yang menghasilkan beda potensial untuk menggerakkan muatan listrik agar arus dapat mengalir dan energi listrik bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya sumber listrik, muatan tadi itu gak akan mengalir. Dan lampu di rumah kalau gak ada sumber listriknya gak akan menyala. Nah, sumber listrik ini tuh dibedakan menjadi dua. Ada sumber arus listrik searah yaitu DC, contohnya baterai atau elemen kering. Terus yang kedua, sumber arus listrik bolak-balik yaitu AC, contohnya generator. Nah, selanjutnya sumber listrik searah atau DC, direct current. Jadi listrik arus searah DC ini mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dalam satu arah tetap. Contohnya adalah baterai yang menghasilkan arus melalui reaksi kimia di dalamnya. Saat arus mengalir, tegangan terminal baterai turun karena hambatan internalnya. Nah, sumber DC ini banyak digunakan pada perangkat elektronik karena menghasilkan tegangan yang stabil dan aman untuk komponen sensitif. Namun, sumber DC umumnya memiliki kapasitas terbatas sehingga kurang efisien untuk distribusi listrik jarak jauh. Nah, selanjutnya ada yang namanya sumber listrik bolak-balik yaitu AC. Nah, arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang arah alirannya berubah secara periodik. Arus ini dihasilkan oleh generator dan digunakan sebagai sumber listrik utama dalam sistem kelistrikan nasional. Keunggulan arus AC adalah kemampuannya untuk ditransformasikan ke tegangan tinggi atau rendah dengan mudah, sehingga lebih efisien untuk transmisi listrik jarak jauh. Oleh karena itu, listrik rumah tangga umumnya menggunakan arus AC. Nah, selanjutnya kita akan mengenal rangkaian listrik, rangkaian seri dan paralel. Dari rangkaian listrik ini, kita itu akan mengenal yang namanya hambatan, baterai, terus ada saklar. Nah, rangkaian seri ini tuh yang sebelah kiri ini, di mana baterai itu kan menghasilkan arus, dia itu akan mengalirkan muatan. Jadi si baterai ini tuh penghasil beda potensial yang membuat si arus itu mengalir. Nah, dari baterai ini tuh arus akan mengalir ke lampu, ke hambatan-hambatan ini. Nah, si arusnya itu mengalir terus, tidak ada percabangan. Inilah contoh dari rangkaian seri. Tuh, dalam rangkaian seri arus mengalir melalui satu jalur. Jika satu lampu mati, semuanya padam karena arusnya searah, nggak bercabang. Berbeda dengan seri dengan rangkaian paralel. Setiap beban memiliki jalur sendiri, jadi lebih stabil. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada percabangan arus yang mengalir ke hambatan atau lampu itu tuh beda-beda. Jadi kalau yang satu mati lampunya, yang lainnya tetap hidup seperti itu.